Support atau resisten merupakan area di mana harga akan tertahan dan mengalami pembalikan arah. Untuk lebih jelasnya, let's go! Selamat datang di DOS 168. Saya Fauzan. Video kali ini kita akan belajar bersama memahami support atau resisten dan jenis-jenisnya. Baik, support resisten ini juga penting sekali. Wah, semuanya penting ya. Ya memang penting ya. Support resisten juga bisa kita jadikan alat entry. Nah, jadi kalau trennya sudah tahu, oh trennya uptrend Pak, berarti kita cari support ya. Nah, untuk melakukan entry buy. Jadi support resisten ini dasar dalam mengambil keputusan entry dan exit juga ya. Nah, target profit bisa kita tentukan dari resisten atau support ya. Stop loss sama. Jadi penting ya support dan resisten ya. Apa sih support dan resisten itu? Merupakan area di mana harga tertahan untuk turun atau naik. Jadi kalau support itu area di mana harga tertahan untuk turun lebih lanjut. Nah, ini support. Jadi batas bawah atau tahanan bawah support. Sedangkan resisten ini harga naik dan tertahan untuk naik lebih lanjut, itu resisten atau batas atas atau tahanan atas. Jadi dengan kita bisa menentukan support dan resisten yang benar ya, kita juga tahu oh harga turun ada hambatan nih, ada batas bawah di support. Oke, biasanya di area tersebut baik resisten atau support ini ada kekuatan supply dan demand ya yang cukup besar. Oke, itu pemahaman support resisten. Ya, ini saya ibaratkan lantai dan atap. Kalau berdiri di satu ruangan yang kosong, terus pegang bola, lempar sekeras-kerasnya ke atap. Atap ini resisten. Kalau atapnya kuat, resisten kuat, bola akan mantul ke lantai. Ya, atap tidak akan jebol. Sebaiknya lantai kalau kuat, nah, dia akan mantul. Jadi resisten ibaratkan atap, support itu diibaratkan lantai ya. Oke. Nah, support dan resisten secara umum ini dibagi menjadi 3 kategori. Oke. Yang pertama support resisten klasik. Yang kedua support resisten dynamic atau dinamis. Yang ketiga support resisten harmonik. Kalau support resisten klasik, ya, bentuknya biasanya horizontal ke samping. Dia berdasarkan high low harga. Ya, harga tertinggi, terendah, tertinggi, terendah, ya, berdasarkan high dan low. Oke, ini support resisten klasik. Jadi biasanya support resisten klasik berdasarkan high dan low. Oke. Nah, support resisten dinamis atau dynamic ini biasanya namanya dinamis ya. Nah, bergerak terus support resistennya. Ya. Nah, moving average atau indikator MA. Ya. Ini juga berfungsi sebagai support resisten, tapi dinamis, berubah terus mengikuti harga. Support resistennya bergerak terus. Beda sama klasik, support resistnya ya tetap nggak bergerak ya. Kalau dinamis ini bergerak. Trendline, nah trendline ini dinamis juga ya, kayak saya tadi praktekkan cara menarik trendline. Trendline itu support resisten, masuk ke kategori support resisten dinamis trendline karena berubah terus berdasarkan swing terluar atau swing terluar ya. Kalau downtrend berarti swing high terluar, kalau uptrend swing low terluar. Ini dinamis ya. Yang ketiga support resisten harmonik. Kalau harmonik biasanya memakai yang namanya Fibonacci. Nah,
support resisten harmonik biasanya dipakai hanya 3, yaitu 0,38, 0,5, dan 0,61. Ya. 0 ini bukan termasuk support resisten dinamik karena berdasarkan tertinggi. Ini klasik, jadi ini nggak berfungsi. Ya, kalau saya tandain ini enggak, ya. 0,23 ini area atau level critical point, ya, critical ini bukan, ya. Nah, ini yang termasuk harmonik, ya. Nah, golden ratio 78 juga bukan karena level critical, ya. 1 ini bukan, kenapa? Ini berdasarkan low, double top lah kalau berdasar high, ya, double bottom. Jadi kalau harmonik itu support resisten harmonik biasanya berdasarkan Fibonacci yang kita ambil 0,38, 0,5, dan 0,61. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah ini. Follow juga sosial media kita fs.trader.community. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Salam profit. FS Trader Community.